jalla wa ala. 10 menit kalau ada sembarang soalan, silakan. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum Tuan Syekh. Salam pakai ini Berkaitan supaya tidak mubazir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkaitan dengan hukum fiqh. Ini tadi pasal istihalah. Istihalah Ya. yang tentang dengan apabila arak ini bertukar menjadi syukur yang menjadi halal, dan bagaimana pula dengan isu DNA babi ini. Bolehkah kita gunakan istilah tu, istihalah tu pada DNA babi? Allah. Jadi yang pertama dengan cuka. Cuka itu berasalkan daripada khamar, berubah dengan sendirinya. Itu pun ulama mengatakan kalau pada saat dengan minuman keras atau juga dengan khamar berubah dengan sendirinya menjadi kepada cuka, hukumnya berubah dengan istilah, dengan perubahan bentuk atau juga dengan perubahan nama, maka dengan hukumnya pun juga jadi berubah. Sekarang kalau seandainya dengan lemak babi, daging babi, tulang babi kita biarkan sampai 3, 4, 5, 6 bulan, berubah tadi? Tidak berubah. Itu mesti diproses. Ulama mengatakan kalau pada saat dengan khamar itu kita proses, kita masukkan bahan kimia, kita masukkan tepung, atau juga kita masukkan apa saja, benda apa saja kita masukkan, sehingga sampai berubah menjadi cuka, bukannya setakat dengan khamarnya saja, itu sampai dengan mangkoknya pun juga tetap najis, tidak boleh digunakan. Jadi kalau yang seperti yang baru-baru ini dimasalahkan dan difatwakan oleh Dr. Qardawi hafizahullah ta'ala, Dr. Qardawi punya beberapa pendapat, tapi kadang-kadang pendapat beliau syaz, pendapat yang tidak mendapatkan sokongan dan dukungan daripada ulama. Tidak ada qil dan qaul, tidak ada pendapat daripada ulama yang mengatakan kalau pada saat dengan babi atau dengan lemak babi berubah kepada sesuatu yang lain, hukumnya itu akan berubah menjadi bersih ataupun bukan suci. Jadi istihalah tidak semuanya yang mustahalah itu akan berubah hukum. Jadi katakan saja ada dengan sebagian yang mengias-kiaskan seperti dengan daging buaya misalnya. Apakah daging buaya itu hanya setakat tidak boleh dimakan oleh orang Islam, tapi boleh kita jual kepada orang kafir, misalkan saja. Jadi mungkin alasannya karena dengan transaksi jual beli berarti jadi boleh. Atau seperti dengan barang yang dirampas oleh custom, maka kejual atau kita beli transaksinya secara betul. Itu juga berbeda status. Kalau tadinya barang rampasan yang dirampas oleh pihak custom, kemudian daripada pihak custom kepada kita itu dengan transaksi jual beli, mungkin saja kita katakan dengan berubah bentuk dan juga dengan berubah status, berarti dengan hukumnya pun juga akan berubah. Tidak, itu berbeda. Jadi ada sebagian yang mengiaskan perkara tersebut itu dengan cerita Barira. Ini panjang sedikit permasalahannya. Barira, baginda Rasulullah SAW tidak boleh menerima sedekah, tapi Nabi kita berkenan untuk menerima hadiah daripada sesiapa saja. Kalau dikatakan itu sedekah, akan Nabi kita tolak. Tapi kalau dikatakan hadiah, Nabi kita akan ambil. Pernah pada suatu ketika dengan seseorang mensedekahkan sesuatu kepada Barira. Setelah Barira terima, Barira itu hamba sahaya perempuan baginda Nabi. Setelah sedekah tadi itu diterima oleh Barira, maka Barira hadiahkan benda tadi itu kepada baginda Nabi kita terima. Jadi ada oleh sebagian mengiaskan perkara tadi itu, ini memang barang curian, tapi yang haram itu pencurian mencuri. Sementara sampai barang itu kepada kita, TV kah, kereta kah, motor kah, kita beli daripada pencuri. Bolehkah dengan kita beli kereta daripada pencuri? Kita bukan mencuri, kita beli barang daripada pencuri. Yang mencuri itu dia. Barang itu sampai kepada kita dengan cara transaksi jual beli. Nah, tak boleh dikiaskan macam itu. Kenapa? Sebab perbedaannya, kalau dengan seumpama sedekah tadi itu, yang walaupun haram kita menyedekahkan sesuatu kepada baginda Nabi,
tapi sedekah kita masih boleh diterima oleh seseorang yang selain daripada Nabi atau selain daripada ahli bait. Jadi sedekah kepada Barirah hukumnya halal, kepada bagi Nabi hukumnya haram. Kemudian daripada Barirah sedekah tadi itu dihadiahkan kepada baginda, itu tidak mengapa. Sementara merampas haknya orang itu hukumnya haram. Maka tangan yang berasalkan daripada haram, benda yang berasalkan daripada haram tidak akan mungkin berubah statusnya menjadi kepada halal. Satu, barang curian haram, sebagaimana haram daripada pencuri yang mencuri, juga haram orang yang membeli daripada si pencuri. Yang walaupun sudah berubah status, sebab perubahan status tetap daripada perubahan yang tidak dibolehkan. Yang namanya halal, haram tidak mengenal waktu dan tempat. Yang namanya halal pun juga halal selama-lamanya, tidak mengenal waktu dan tempat. Jadi dengan seumpama lemak babi tadi itu, kalau seandainya dimasukkan ke dalam apa saja itu tidak dapat dikatakan istihalah. Jadi yang istihalah itu dengan berubah dengan sendirinya. Ini tai mantung, tahu tai mantung? Tai ayam, tai itik, tai lembu. Lama kelamaan dengan pengaruh sinar matahari terus hidup binatang di situ. Ada binatang itu bersih. Yang walaupun asal muasalnya daripada najis, tapi itu berubah dengan sendirinya. Cerita lemak daging babi tak macam tuh. Itu diproses, masuk ke dalam makanan, campur dengan apa, itu bukan istihalah. Itu sama saja. Kalau mau dengan bahasa macam toh, kalau masih belum terkesan dengan fatwa ulama yang tetap mengatakan itu haram dan tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan, abang, kalau seandainya ada sirap Bandung, pernah minum sirap Bandung? Sirap Bandung tuh dibuat satu baldi atau dalam satu gayung besar sekali. Tapi kita tahu yang buat sirap Bandung tadi itu dia beludak di situ. Agak-agak abang berkenan tak minum sirap Bandung tadi itu. Kalau kita tahu, atau dia cerita, minta maaf tuan-tuan tadi itu saya pun tak tersengaja, saya sempat terludak tadi itu dalam sirap Bandung itu. Kalau setakat mudah saja kita tak ada minum, macam mana kalau ada babi di situ? Nah, itu kan sangat logik. Macam mana pun ludah bersih, bang. Ludah bersih, kahak bersih, ingus bersih. Kita tahu kalau seandainya yang buat martabak tadi itu sampai meleleh keringat dia, peluh dia masuk ke dalam adonan roti canai misalnya, kita tak tegak mata, tak berkenan, tak selera kita makan roti canai tadi itu. Kenapa? Karena kita ternampak tuh peluh dia masuk ke dalam adonan roti canai. Peluh boleh diminum asalkan tidak memudaratkan. Tapi dia bersih. Kalau peluh masuk ke dalam air tidak terkesan. Macam itu juga dengan kumur kalau masukkan ke dalam air asalkan tidak berubah masih tetap air itu suci dan bersih. Kalau hanya setakat seumpama ludah saja kita tak nak makan makanan atau kita tak nak minum minuman tadi itu, macam mana kalau dengan khinsir yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala? Dan apa perlunya kita makanan belampak bang di tempat kita, produk takkan kekurangan makanan. Untuk apa kita makan makanan yang ada babinya atau yang ada lemak dan khinsirnya? Oke lah kalau kita di kalangan orang asing tak ada makanan kecuali jenis makanan yang semacam itu. Sementara sekarang banyak gantinya, roti ada, canai ada, krepang ada, donat ada, martabak ada. Untuk apa makan yang tercamarkan dengan pelicis kotoran yang seperti itu? Jadi ya Allah ya Rahman Rahimin, kalau kita diberitakan supaya lebih jelas lagi permasalahannya, Encik minta maaf semuanya. Tenang saja. Jadi roti yang saya bikin itu memang secara original, alhamdulillah, memang produk ini merupakan produk yang terbaik. Tapi semalam itu secara tersilap kami termasukkan dalam 3 gram racun ke dalam. Tapi racunnya sudah tidak ada kesan. Tenang saja. Racun itu sudah sebati dah dengan roti. Kita bilang sebati tak sebati, minta maaf. Kita akan lebih elok makan canai saja daripada makan roti. Kenapa? Karena di roti tadi itu ada racun. Kenapa sampai ketakutan macam itu? Katanya racunnya dah hilang dah.
Sudah tak terkesan lagi, sudah menyatu dengan roti, sudah tidak ada kesan racun sedikit pun. Tetap saja, atau misalnya katakan saja supaya lebih parah lagi sedikit, dengan najis, Pak. Dengan najis. Minta maaf, Ci. Jadi pada masa kami menggoreng, ketiau, tuh kan besar tuh, namanya wali. Api naik. Nah, pada masa itu anak Tuan Haji tadi itu ceret beret. Pada masa itu ceretnya itu masuk sikit saja dalam ketiak, sikit aja. Tak ada rasa, tak ada bau, tak ada warna, tak ada kalar, tak ada semuanya. Hanya sangat sikit aja kepercayaan daripada ceret beretnya. Tegamak kan? Tegamak makan tak? Ayo. Nah, kan sama saja. Yang itu najis, ini pun juga najis. Bahkan najis yang ini basuh sekali cukup. Najis yang itu 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Takkan kita meringan-ringankan hukum fatwa daripada ulama. Kalau memang bercangga, kalau seandainya membimbangkan dan meragukan, kita ikut fatwa yang lebih pasti dan juga yang lebih yakin. Kenapa kita hidup dalam kebimbangan? Waktu sudah habis. Takut kalau masakan nanti basi. Kalau kita ada pulang dari sekolah ini, kita jumpa kembali di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita sehat afiat jasmani kita dan rohani kita dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan yang akan datang, dan masih ada Ramadan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.